Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ziarah ke makam keluarga atau ke makam tokoh-tokoh yang berjasa dalam menyebarkan agama Islam pertama di Dusun Karanglo, Desa Karangkuten saat hari Lebaran merupakan budaya yang sangat dijaga oleh masyarakat setempat. Ini adalah salah satu momen terbaik untuk mendoakan serta menghormati jasa-jasanya. Pada kesempatan ini, saya pergi ke pesarian Yai Ageng Syekh Umar Faruk yang hanya berjarak kurang dari 100 meter. Saya sangat tertarik untuk berziarah ke pesarian ini karena selain perjalanan untuk ke sana sangat menyenangkan, juga banyak pengetahuan dan informasi yang bisa kita ketahui tentang benda atau perjuangan wali Allah untuk menyebarkan agama Islam, seperti Mbah Ageng Syekh Umar Faruk, Mbah Fikih, dan Mbah Surki. Pertama-tama kita jalan kaki ke rumah seorang tetua di Dusun Karanglo bernama Mbah Ros yang akan memandu dan memberi informasi. Perjalanan menuju rumah Mbah Ros sangatlah mudah karena hanya mengikuti jalan setapak dan kemudian belok kanan melewati jembatan kecil yang di bawahnya ada air sungai mengalir bersih, tidak ada sampah, dan sepertinya airnya sangat segar. Kita sudah sampai di rumahnya Mbah Ros. Sembari menunggu Mbah Ros, kami membeli beberapa snack untuk mengisi perut karena kami belum sempat sarapan bersama ibu saya tercinta. Kami menunggu Mbah Ros cukup lama, tapi saya tidak dibuat bosan menunggu karena hijauan ini memanjakan mata saya. Akhirnya, setelah menunggu, sekarang menuju ke lokasi pesarian. Dari rumah Mbah Rus tersebut, kita hanya perlu lurus mengikuti jalan setapak sampai nanti ketemu jalan raya. Selama perjalanan, saya tidak berhenti menyukai suasana dan pemandangan di sini karena begitu tenang, hijau menyegarkan mata, dan hawanya menyejukkan hati. Serta kicauan burung, suara angin, dan air terdengar sangat sopan di telinga. Dan tentunya karena saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Mbah Ros dan juga ibu saya. Ibu saya dan Mbah Ros hanyut dalam obrolan dan saya menikmati perjalanan saja dengan melihat pemandangan sekitar. Saya dibuat terlena oleh pemandangan dan tumbuhan bunga-bunga di sini. Sampai-sampai saya tidak tahu jika saya tertinggal cukup jauh oleh Mbah Ros dan juga ibu saya. Jadi saya berlari untuk menyamakan langkah mereka. Akhirnya kita telah sampai di jalan raya dan itu artinya tujuan kita sudah dekat. Ya, di depan sana ada gapura kuning yang terlihat. Itu adalah gerbang masuk ke pesarian Mbah Ageng Syekh Umar Faruk. Kami harus menyeberang jalan ini terlebih dahulu dan sampailah kita di pesarian Yai Ageng Syekh Umar Faruk. Sebelum masuk ke area makam ini, Mbah Rus memandu kita untuk berdoa terlebih dahulu dan meminta izin kepada penghuni yang menghuni tempat ini sebagai bentuk toleransi, kesopanan, dan penghormatan pada mereka yang berada di alam lain. Dan ini adalah suasana area depan di dalam pesarian. Tempat ini sangat luas sekali. Terlihat jarak antara makam satu dengan lainnya yang tidak terlalu berdekatan. Bahkan ada yang dalam satu area itu hanya ada beberapa makam saja. Pertama yang menjadi tujuan adalah makam Mbah Ageng Umar Faruk. Beliau adalah dalam istilah Jawa dikenal sebagai Sang Bauraksa Dusun Karanglo. Jadi diberikan tempat khusus yang luas dan spesial sebagai penghormatan dan diberikan aksesoris untuk memperindah tempat tersebut. Selain itu, ini juga bertujuan untuk kenyamanan peziarah. Tempat ini bersih dan rapi karena selalu dibersihkan dan dirawat oleh penjaga. Sebelum masuk, kita diwajibkan untuk melepas sandal atau sepatu demi menjaga kebersihan di sana. Bau di dalam sini sangat harum sekali, wangi bunga-bunga.
Di sisi makom tersebut disediakan yasin, tahlil, dan kitab-kitab untuk memfasilitasi peziarah yang berdoa di sini. Sesuatu yang dibungkus kain putih ini disebut punakawan Mbah Ageng, yaitu mereka yang menemani perjuangan Mbah Ageng dalam menyebarkan agama Islam pertama di Karanglo. Tempat ini tidak pernah sepi oleh peziarah karena masyarakat yang ziarah ke makam keluarga pasti setelah itu berdoa di sini, seperti Pak Karno ini. Menariknya, ada adat yang berkembang di masyarakat, yaitu ngirim tungo, atau dalam bahasa Indonesia artinya mengirim doa, yang dilakukan di tempat ini dengan membawa tumpeng, ayam bakar, atau menu lain yang menjadi syarat saat seseorang memiliki hajat, nazar, atau acara sakral. Masyarakat percaya itu akan membuat hajatan mereka lancar, tidak ada kendala apapun, dan sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa Mbah Ageng pada dusun Karanglo ini. Sebelum keluar dari makam Mbah Ageng, kami berdoa terlebih dahulu. Ini adalah informasi yang menurut saya sangat menarik yang bisa dijadikan sebagai penelitian. Tempat tujuan kedua adalah makam Mbah Fakih. Dari makam Mbah Ageng, kita akan naik ke tangga ini karena makam beliau ada di area tingkat kedua. Dan bangunan berwarna biru itu adalah tempatnya. Di area ini juga bersih sekali, tidak ada sampah, hanya ada daun kering yang berjatuhan. Maklum saja karena di sini banyak sekali pohon besar dan lebat. Di sini tidak ada penutup atau aksesoris, namun uniknya ini adalah makam terpanjang yang pernah saya lihat. Panjangnya 2 kali dari ukuran makam pada umumnya. Kemudian ini adalah pintu masuknya. Di dalamnya hanya terdapat makam Mbah Fakih dan sebuah lumpang. Mbah Fakih ini adalah wali Allah. Beliau juga menyebarkan agama Islam di Karanglo, dan salah satu benda peninggalannya adalah lumpang tersebut yang terletak dekat dengan makam beliau. Di sisi makam juga ada buku tahlil dan yasin yang disediakan untuk peziarah yang berdoa. Peziarah yang ziarah ke Wali Songo biasanya juga pasti ziarah juga ke makam Mbah Fakih, karena jika tidak maka dirasa kurang lengkap. Tidak lupa sebelum keluar kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Mbah Ros. Saat keluar dari makam Mbah Fakih, kita akan disambut dengan pemandangan di sekitarnya dan terlihat pesawahan hijau di belakang pesarean. Lanjut ke tujuan ketiga, yaitu makam Mbah Surgi yang berada di barat makam Mbah Ageng. Bangunan putih persegi inilah tempat makam Mbah Surgi. Ini lebih terbuka dari makam Mbah Ageng dan Mbah Fakih karena masih dalam proses rehab karena bangunannya diperluas untuk kenyamanan para peziarah. Ada cerita menarik yang saya dapatkan dari informasi yang dibagikan Mbah Ros bahwa Mbah Surgi merupakan wali Allah yang memiliki kekuatan yang luar biasa dan sangat mengutamakan penghormatan atau kesopanan, bahkan saat beliau sudah meninggal pun. Jadi pernah ada suatu kejadian menarik dan di luar akal manusia yang terjadi di makam Mbah Surgi. Beberapa kali seseorang menyaksikan bahwa ada kejadian aneh terjadi di makam Mbah Surgi. Pertama, burung yang terbang melintasi tepat di atas makam Mbah Surgi tiba-tiba saja mati. Kedua, seekor sapi berjalan melangkahi makam Mbah Surgi dan saat itulah tiba-tiba saja sapi tersebut gila. Artinya, sapi itu langsung berlari kencang dengan penuh amarah sehingga mengganggu warga sekitar. Dan tempat ini disalahartikan dijadikan untuk mencari pesugihan karena oknum tersebut menganggap bahwa kekuatan yang dimiliki Mbah Surgi dapat memberikan mereka kejayaan. Selain ketiga makam tersebut, sebenarnya masih ada makam yang menarik lainnya seperti makam Mbah Singo dan Mbah Raden Danu. Akan tetapi, saya hanya ingin fokus pada 3 saja. Selain itu, saya juga menemukan makam kuno tanpa nama di batu nisan yang menarik dengan ukiran khas zaman dahulu. Setelah itu, kami langsung pulang karena juga matahari semakin terik.
Kesimpulan yang dapat saya simpulkan di sini adalah sebagai warga Indonesia yang penuh dengan keragaman budaya, kita perlu melestarikan budaya daerah yang kita miliki karena itu menjadi karakteristik tersendiri untuk dikenal orang-orang. Lalu, kita jangan melupakan perjuangan dan menghormati jasa-jasa para tokoh-tokoh yang terdahulu. Terakhir, tempatkanlah kepercayaan tertinggi pada Allah karena Allah adalah yang kuasa yang maha mengabulkan segalanya.